Bab 3345 lupakan. Mileye menatap ke atas saat cahaya ilahi Tai Chi mencapai langit, segera membentuk lingkaran Tai Chi yang segera mengunci Mileye di bawahnya dengan aura yang menakutkan. Mileye menunjukkan ekspresi tenang, tetapi dalam matanya terpancar keinginan untuk membunuh. Pada saat itu, suara pena kecil mendadak terdengar. Majikan muda, gunakan stempel Dao. Pada saat yang sama, formasi Tai Chi mendadak gemetar dengan hebat dan kemudian, sejumlah besar cahaya ilahi yang kuat menggulung turun ke arah Mileye. Mileye mengaktifkan stempel Dao dan stempel Dao mendadak melambung ke langit. Boom! Pada saat stempel Dao melambung ke langit, formasi Tai Chi mendadak gemetar hebat, lalu segera lenyap di langit dan semua cahaya ilahi seketika menghilang tanpa jejak. Menatap adegan ini, para master sekte Taoisme terdiam. Hilang begitu saja. Formasi terkuat sekte Taoisme mendadak lenyap. Pada saat itu, Mileye mendadak berkata, "Buat formasi." Boom! Mendadak di dalam sekte Taoisme, tanah mendadak gemetar dengan hebat. Segera setelah itu, cahaya ilahi Tao melesat ke langit. Di mata semua orang, formasi Tai Chi yang tadi lenyap muncul kembali. Namun, kali ini, formasi ini mengunci aura semua master sekte Taoisme di dalamnya. Menatap adegan ini, hati semua orang terkejut. Pada saat itu, pria paruhbaya di sekte Taoisme segera berkata, "Tuan, kami bersedia mengakui stempel Dao, kami bersedia menghormatimu." Mileye menjawab dengan tenang, "Tidak perlu." Setelah berkata demikian, ia melambai dengan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat melanda, menuju master sekte Taoisme dan meletuskan serangan hebat. Pada saat yang krusial ini, Mileye mendadak melambaikan tangan kanannya dan segala sesuatu di dalam arena segera dia bawa masuk ke dalam ruang waktu yang gelap dan tak terbatas. Di bawah itu adalah kota kecil. Jika ada pertempuran besar di sini, kota kecil itu mungkin seketika lenyap. Oleh karena itu, dia segera merusak ruang waktu di dalam arena, membawa seluruh sekte Taoisme ke dalam ruang waktu yang gelap dan tak terbatas. Berperang di dalam sana tidak akan mempengaruhi dunia luar. Setelah seluruh sekte Taoisme dibawa oleh Mileye ke dalam ruang waktu yang gelap dan tak terbatas, wajah semua master sekte Taoisme di arena tersebut seketika menjadi sangat suram. Pria yang memimpin mereka dengan terkejut menatap Mileye, "Apa yang akan kamu lakukan?" Mileye menjawab dengan tenang, "Membersihkan pintu untuk kebenaran agung." Setelah mengucapkan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan seketika, formasi Tai Chi meledak menjadi berbagai cahaya ilahi. Memperhatikan adegan ini, semua master sekte Taoisme di arena terkejut. Masing-masingnya meloncat ke langit untuk menghadapi cahaya ilahi tersebut. Dentuman dahsyat terdengar di langit seketika. Para ahli sekte Taoisme, meskipun kuat, tetapi formasi sekte Taoisme itu lebih kuat. Karena selama bertahun-tahun, mereka juga menyadari adanya roh dewa, sehingga mereka terus memperkuat formasi tersebut. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa setelah Mileye mengeluarkan stempel Dao, jiwa formasi tersebut segera beralih pihak. Pengkhianat. Pengkhianat besar. Di arena, sudah ada master sekte Taoisme yang jatuh. Pada saat ini, pria yang memimpin sekte Taoisme mendadak berteriak, "Panggil leluhur! Memanggil leluhur!" Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening. Orang ini bahkan bisa memanggil leluhur. Baru saja suara pria itu reda, di kedalaman sekte Taoisme, mendadak muncul sebuah bunga teratai Dao yang perlahan-lahan naik. Seiring dengan naiknya teratai Dao, sebuah aura misterius dan megah muncul di arena. Merasakan momen ini, Mileye mengerutkan kening. Apakah Tuan Besar Kebenaran Agung benar-benar akan muncul? Memperhatikan adegan ini,
para master sekte Taoisme di arena mendadak merasa sangat senang. Muncul. Tuan kebenaran agung sejati akan muncul. Pada saat ini, bayangan ilusi mendadak muncul di atas teratai Dao. Menatap bayangan ilusi ini, para master sekte Taoisme di arena segera sujud. Mileye terdiam. Sialan. Ternyata dia benar-benar muncul. Sial. Bayangan ilusi mendadak melirik sekeliling, akhirnya, pandangannya jatuh pada Mileye, sambil tersenyum berkata, lama tidak berjumpa. Mileye mengangguk pelan, memang sudah lama tidak berjumpa. Bayangan ilusi tertawa, jadi, apa yang sedang terjadi di sini? Mileye mengangkat bahu, lalu berkata, tampaknya orang-orangmu tidak mengenal stempel Dao ini yang kamu berikan padaku. Bayangan ilusi mengernyitkan kening sedikit, kemudian menoleh ke arah para ahli sekte Taoisme di sekitar, mengapa mereka tidak mengakui. Mendengar itu, wajah semua ahli sekte Taoisme seketika memucat. Bayangan ilusi menggelengkan kepala, memperhatikan Dao Stem ini seperti menatapku. Mengapa kalian tidak mengakui? Pemimpin pria paruh baya bergetar saat berkata, Guru leluhur, dia terlalu berkuasa. Bayangan ilusi menatap pria paruh baya itu, ketika aku menerimamu pada saat itu, kamu hanyalah seorang anak kecil Tao yang baik hati. Aku menerimamu karena kepribadianmu yang baik dan pada saat itu, kamu rendah hati dan rajin belajar. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah begitu banyak tahun, kamu akan berubah menjadi seperti ini. Mendengar ini, pria paruh baya itu segera pucat seakan mati. Bayangan ilusi memperhatikan sekeliling, menggelengkan kepala, meskipun aku tidak ingin mengakui, tapi harus dikatakan bahwa ketertiban di sekte Taoisme benar-benar sudah membusuk. Mileye mendadak berkata, mereka baru saja menghinamu. Mendengar itu, pria paruh baya dan yang lainnya seketika terbelalak, menatap Mileye dengan ekspresi tidak percaya. Apaan ini? Bagaimana mungkin orang ini bisa begini? Bayangan ilusi mendadak mengayunkan tangannya, lalu berkata, saat ini kamu sedang melawan roh dewa, bukan? Biarkan mereka berjuang untukmu. Mileye menggeleng, aku tidak memerlukannya. Bayangan ilusi diam sejenak, kemudian mendesah pelan, meskipun mereka bersalah, tetapi tidak seharusnya mati. Mengapa tidak memberi mereka kesempatan untuk membantumu? Mileye dengan tenang berkata, aku tidak suka. Bayangan ilusi menggeleng, sifatmu tetap tak berubah seperti biasa. Baiklah. Dengan berkata demikian, dia mengayunkan tangannya dan seketika itu juga, para master sekte Taoisme menghilang dari tempat mereka. Mileye mengerutkan kening. Bayangan ilusi berkata, aku membawanya pergi ke tempat lain untuk melakukan perubahan. Mileye berkata dengan suara berat, aku ingin bertanya padamu beberapa hal. Bayangan ilusi bertanya, tentang roh dewa. Mileye mengangguk. Bayangan ilusi menggeleng, tidak banyak berkomentar. Mileye berkata dengan suara berat, asal-usul mereka apa? Mengapa mereka bisa memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Pemilik pena agung tertawa, itu tidak dapat aku jelaskan dengan jelas kepadamu. Yang bisa kukatakan hanyalah, dunia mereka benar-benar berbeda dari dunia ini. Dalam hal tingkat dunia mereka memang lebih tinggi dari dunia kita ini. Namun, mereka adalah dunia yang nyata dan ini juga adalah dunia yang nyata. Tidak ada yang disebut sebagai ilusi atau kenyataan. Tentu saja, dari pandangan mereka, dunia mereka adalah yang nyata, sementara ini adalah dunia ilusi. Terutama, pengetahuan tertentu di dunia mereka memang jauh melampaui dunia ini. Mileye berkata dengan suara berat, bagaimana cara membunuh mereka tanpa menggunakan pedangku? Pemilik pena agung tersenyum, itu adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan sendiri.
Mileye menatap pemilik pena agung. Dulu kamu pernah membantu alam semesta ini, mengapa sekarang kamu tidak membantu lagi? Pemilik pena agung tersenyum. Sekarang ada kamu, bukan? Mileye terdiam. Sialan. Aku hanya menjadi kambing hitam. Pemilik pena agung tersenyum sedikit. Dengan sikap seperti ini, sepertinya kamu ingin memilih untuk melakukan pemahaman akan keilahian sendiri, bukan? Mileye mengangguk. Benar. Pemilik pena kebenaran agung mengangguk. Itu juga hal yang baik. Jika kamu berhasil memahami akan keilahian, kamu dapat pergi ke dunia yang sejati. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, sekarang aku masih dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Pemilik pena kebenaran agung menggeleng. Secara ketat, kamu tidak lagi dianggap sebagai orang yang ditakdirkan. Tentu saja, identitas ini sudah tidak penting bagimu. Mileye menatap pemilik pena kebenaran agung. Pertanyaan terakhir, jika aku gagal memahami akan keilahian, apakah aku akan mati? Pemilik pena kebenaran agung menggeleng. Tidak akan mati, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi master pedang dunia di dunia ini lagi. Jika kamu berhasil, maka dunia ini tidak akan lagi memiliki raja pengandal dukungan. Dengan hati yang penuh terima kasih, kami mengumumkan bahwa kita hanya beberapa puluh bab lagi dari akhir kisah ini. Jangan sampai ketinggalan momen dramatis di penutupan ini. Dan, sebagai kejutan istimewa, kami mengajak Anda menjelajahi cerita baru melalui novel terbaru, Pedang Naga Perkasa. Segera saksikan karya-karya epik yang baru. Bersambung.